Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak dalam pembahasan materi tematik. Kali ini kita akan membahas materi tentang persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada masa tumbuhnya rasa kebangsaan, banyak pemuda menyadari bahwa kemerdekaan akan sulit diraih jika tidak ada persatuan antar organisasi pemuda. Oleh karena itu, untuk menuju persatuan dan kesatuan antar organisasi pemuda, dilaksanakan kongres yang disebut sebagai Kongres Pemuda Indonesia. Peristiwa ini akan kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan sampai sekarang diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berikut hasil Kongres Pemuda kedua. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Kemudian, dalam Kongres Pemuda kedua ini juga diikrarkan Sumpah Pemuda. Berikut isi Sumpah Pemuda yang dibacakan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah sumpah yang dibacakan oleh para pemuda pada waktu itu yang membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan pemuda di Indonesia. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda memiliki manfaat bagi Indonesia. Yang pertama adalah mempererat persaudaraan di Indonesia. Selain itu, melalui Sumpah Pemuda juga mewujudkan kerukunan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan semangat bekerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan. Dan yang keempat, semangat bergotong royong dalam membangun bangsa. Bangsa Indonesia pada tahun itu sudah tidak mementingkan kepentingan daerah mereka masing-masing, tetapi mereka bersatu padu tanpa memandang perbedaan, bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, pemikiran tentang persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini berdiri sebelum terjadinya Sumpah Pemuda. Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo
yang kemudian menginspirasi juga Dr. Sutomo untuk bergabung dan mendirikan organisasi ini. Apa peran organisasi Budi Utomo? Yang pertama, mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Mereka mulai sadar bahwa perjuangan melalui fisik atau peperangan saja tidak cukup untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Maka Indonesia harus bersatu dan memperjuangkan melalui pendidikan. Sehingga melalui munculnya Budi Utomo ini menumbuhkan semangat dan menandainya kebangkitan bangsa secara nasional pada tanggal 20 Mei. Maka setiap 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi nasional. Salah satunya adalah Indische Partei. Pendiri Indische Partei adalah Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga memiliki nama Suwardi Suryaningrat. Dewes Dekker adalah tokoh Belanda yang berpihak kepada orang Indonesia. Indische Partei didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuan Indische Partei adalah mengembangkan semangat persatuan dan cinta tanah air bangsa Indonesia. Bahkan, Indische Partei berani mengkritik pemerintahan Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Melalui perjuangan yang dilakukan para pahlawan kita, akhirnya kita dapat menikmati kemerdekaan. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kemerdekaan yang telah kita nikmati sekarang ini. Adapun usaha yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, memupuk rasa patriotisme atau rela berkorban. Yang kedua, memupuk rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Bergotong royong melakukan berbagai kegiatan, memiliki rasa toleransi, menolong tetangga yang mengalami musibah, dan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Tentunya masih banyak usaha yang dapat kita lakukan sehingga bangsa kita tetap menjadi bangsa yang merdeka dan berkembang menjadi negara yang semakin maju. Demikian pemaparan materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar, salam sehat, salam belajar.